Selanjutnya beliau awal qiyas wal munadharata fid din. Beliau mengatakan wa idza aradta al-istiqamah 'ala al-haq wa tariqi ahli sunnati qablaka, ditempuh oleh pendahulu mereka, itu para sahabat ridwanullah alaihim dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka fahzaril kalam wa ashabal kalam, maka fahzar, waspadalah, maksudnya jauhilah al-kalam, jauhilah al-kalam, yaitu ilmu filsafat. Jauhilah mempelajari al-kalam, ilmu filsafat. Itu ilmu yang segala sesuatunya diukur dengan akal. Standar untuk menetapkan agama itu dengan akal. Itulah ilmu kalam, yang sekarang bahasa trennya dikatakan ilmu filsafat. Semua harus berdasarkan akal. Sesuatu itu kalau tidak sesuai dengan akal, maka akan dimentahkan, akan ditolak, dianggap tidak benar, dipertanyakan, dianggap zonni, meragukan, dan seterusnya. Dan begitu banyak orang-orang yang pada dasarnya punya ilmu, tapi karena menyibukkan diri di dalam ilmu kalam, akhirnya ilmunya tidak bisa membawanya kepada al-haq. Ilmunya tidak bisa menarik dia kepada kebenaran, karena dia menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Perhatikan para pentolannya filsafat, ahli kalam. Mereka bukanlah orang-orang yang bodoh, tapi mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran, bahkan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka menyibukkan diri dengan al-kalam, ilmu kalam, berusaha memahami segala sesuatunya hanya dengan akal, yang tidak sesuai dengan akal ditolak, maka mereka menjadi bodoh. Sedikit demi sedikit menjadi bodoh, bahkan menjadi orang yang paling bodoh. Maka salah satu cara untuk istiqamah di atas jalan kebenaran adalah dengan menjauhi ilmu kalam, ilmu filsafat. Jangan coba-coba mendekati. Makanya ulama kita zaman dimuliakan oleh Allah itu sangat tegas di dalam melarang seseorang untuk mencoba-coba mencicipi yang namanya ilmu kalam. Karena ilmu kalam ini menyeret kita kepada perdebatan, pertengkaran, pertikaian, dan seterusnya. Wa ashabal kalam, dan hati-hatilah, waspadalah, jauhilah ashabal kalam. Orang-orang yang memiliki ilmu kalam, ahli kalam, itu orang yang pandai di dalam ilmu filsafat. Jadi selain ilmunya kita jauhi, orangnya juga kita jauhi. Kenapa? Karena al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Maka hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa dia berteman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan tentang teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik. Mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil mis wa nafikhi al-kir. Perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang tidak baik itu seperti nafikhil qir. Kahamilil mis wa nafikhil kir itu seperti perumpamaan pembawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, dan seperti perumpamaan peniup api, maksudnya tukang besi, pandai besi. Nabi mengatakan fahamilul mis, orang yang menjual minyak wangi, imma
ya ayyuhziyak, mungkin dia akan memberi kita parfumnya gratis. Ya. Jadi kadang penjual parfum ya dia lihat kita, ya dia kasih kita gratis, padahal dia jual. Ini neneknya berteman dengan penjual parfum, ya. Wa imma an tabta'a minhu. Kalau dia tidak berikan kita, mungkin kita akan beli. Dan membeli minyak wangi itu ya adalah pembelian yang tidak sia-sia, belanjaan yang tidak sia-sia. Karena Nabi SAW itu orang yang paling suka dengan parfum. Nabi itu suka dengan parfum. Beliau mengatakan ya dalam hadis yang sahih bahwa bagaimana ya dijadikan penyejuk mataku apa? Ya saya lupa. Yang jelas diantara kesenangan dunia yang disukai oleh Nabi SAW adalah at-tib ya wan nisa, yaitu parfum. Ya. Jadi Nabi sangat suka dengan parfum, padahal sebenarnya beliau tidak perlu parfum. Kenapa tidak perlu parfum? Karena tubuhnya beliau, keringatnya beliau itu parfum. Ya, keringatnya beliau parfum yang paling harum di Madinah. Tapi beliau masih suka parfum. Ini luar biasa. Wa imma an tajida minhu rihan thayyiba. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, yang kita cium, bau yang kita cium dekatnya itu adalah bau yang wangi. Tidak mungkin bau besi. Tidak mungkin bau yang tidak baik, mesti bau parfum. Nah, ini enaknya berteman dengan penjual minyak wangi. Itulah perumpamaan berteman dengan teman yang soleh. Ya, kesolehannya, kebaikannya itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Wa nafikhul kir, adapun penjual pandai besi kata Nabi, imma ayyuhriqa thiyabak. Kalau kita sering dekat-dekat berteman dengan pandai besi, maka dia akan membakar pakaian kita. Ya, maksudnya ketika dia meniup api, ya mengelas atau yang lainnya mengeluarkan bunga api, kalau kita dekat-dekat maka mungkin ya bunga apinya akan kena pakaian kita dan menyobek atau membocorkan ya pakaian kita, merusak pakaian kita. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Ya minimal kalau kita sering dengan dia, kita akan merasakan aroma yang jelek ya ketika berada di dekatnya. Artinya apa? Dia akan merusak kita. Teman yang jelek itu akan merusak kita, ya akan ya mempengaruhi kita dengan keburukannya. Ya bukan berarti kalau ada teman kita tukang besi tidak perlu berteman dengan dia, tidak. Ini cuma perumpamaan. Ya, bukan berarti pandai besi itu tidak baik. Kalau dia saleh ya maka dia teman sebaik-baik teman. Ya bukan karena pekerjaannya, ya bukan pekerjaannya, tapi karena ini hanya perumpamaan saja. Tayyib. Jadi kita hindari siapa? Ashabal kalam. Ya sebagaimana kesyirikan kita jauhi, pelaku syirik juga kita jauhi. Maksiat kita jauhi, ahlul maksiat juga kita jauhi. Kenapa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan kemaksiatan. Karena kalau kita sering melihat kemaksiatan zaman dimuliakan oleh Allah, awalnya mungkin kita benci, kita merasa panas, sakit kepala kita jengkel. Tapi karena sering kita lihat, ya lambat laun sedikit demi sedikit hati kita mulai mendingin dengan kemaksiatan itu. Akhirnya kita anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena membiasakan diri melihat, menyaksikan ya orang yang melakukan maksiat. Apalagi kalau dia jadikan temannya, maka lama kelamaan maksiat itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Tidak ada lagi sensitivitas di dalam dirinya karena sudah biasa lihat orang bermaksiat. Ya, kita berteman dengan perokok, akhirnya kita anggap merokok itu biasa-biasa saja. Walaupun kita tidak merokok, tapi anggapan kita itu sesuatu yang biasa. Nah, ini masalah besar. Itu masalah besar. Ya, akhirnya kita menganggap maksiat itu sesuatu yang biasa. Demikian pula dengan kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya. Kalau kita berteman dengan orang-orang seperti itu,
maka kita akan menganggap biasa yang namanya bid'ah. Tidak ada lagi sensitivitas. Ya, padahal sebelumnya dia begitu keras dengan maksiat, bid'ah, syirik, tapi karena yang dilihat sehari-hari adalah yang seperti itu, dan dia tidak punya daya untuk memberikan bantahan, untuk mengkritik, dia tidak punya daya. Maka lama-kelamaan ya maksiat, bid'ah dan syirik itu akan menjadi sesuatu yang biasa pada dirinya. Nah, ini bahayanya berteman dengan ahlul maksiyah, ahlul bid'ah dan ahlul syirk. Makanya kita diperintahkan untuk menjauhinya. Wal jidala wal mira. Kemudian kalau kita ingin istiqamah, di samping kita menjauhi ilmu kalam, menjauhi ashabul kalam, kita juga menjauhi al-jidal wal mira. Jauhi jidal, jauhi mira. Bantah membantah. Ya, berdebat. Menjadikan agama ini sebagai sasaran perdebatan. Seakan-akan agama itu meragukan sehingga perlu diperdebatkan. Tapi kalau baca koran, ya semua sepakat, tidak ada perdebatan. Baca majalah, nonton berita, ya sangat sepakat. Tapi kalau tiba giliran Al-Quran, hadis, agama ini, maka selalu dijadikan sebagai bahan perdebatan, bahan pertengkaran, bahan pertikaian. Ya, maka ini bahaya zaman dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, di antara sebab sesatnya satu kaum adalah karena berdebat. Ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadal, kata Rasulullah. Tidaklah satu kaum tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk illa utul jadal, kecuali karena dia diberikan perdebatan. Artinya dia menjadi orang yang suka berdebat. Jadi sudah kenal sunnah, ya, bahkan sudah mengamalkan sunnah, mencintai sunnah, mengajak kepada sunnah, tapi karena suka berdebat, ya, suka berdebat. Nah, ini masalah juga kalau kita bergaul dengan ahlul kalam, ahlul bidah. Maka kita akan banyak berdebat karena banyak perbedaan antara kita dengan mereka. Kenapa beda? Karena dasarnya memang sudah beda. Yang satunya pakai akal di dalam menetapkan agama, yang satunya pakai dalil. Maka tidak akan bisa sampai. Ya, kemanapun berapa lama Anda berdebat tidak akan bisa sampai, karena memang dasarnya sudah beda. Ya kan, kalau kita mau dialog harus sepakat dulu. Ya, percaya tidak kamu dengan Al-Quran, percaya tidak dengan hadis yang sahih. Kalau dia percaya, oke. Ya, Anda percaya ini sebagai wahyu dari Allah dan sumber di dalam menetapkan agama, ya silahkan, mari. Ya. Kalau dia timbangan tidak dengan akal, maka ini susah. Sulit kita membantah orang-orang yang seperti itu, karena larinya kemana? Larinya akan diakal-akali semua dalil. Setiap kita mengangkat dalil, dia akan mengatakan tidak, menurut saya dalil ini seperti ini. Sudah, semua akan dipermainkan dengan akalnya. Nah, makanya jauhi al-jidal wal mira. Ya, apalagi kalau sesama ahlus sunnah, ini kurang pantas kalau sesama ahlus sunnah, salafi, kemudian berdebat-debat. Tidak perlu debat karena agama sudah jelas. Agama sudah jelas. Apanya yang kita mau perdebatkan? Dalil sudah jelas, Al-Quran sudah jelas, hadis sudah jelas. Tidak perlu diperdebatkan. Bahkan kalau kita selalu mencari sebab-sebab perdebatan, ya maka ini tanda adanya kerusakan di dalam agama kita. Dan perdebatan sekali lagi tidak membawa Anda kepada kebaikan, tapi membawa kepada keraguan di dalam agama dan menyebabkan seseorang tersesat. Wal qiyas. Kemudian kalau Anda juga ingin istiqamah di atas kebenaran, jauhi al-qiyas. Qiyas yang dimaksud adalah qiyas al-fasid, qiyas yang rusak. Karena kalau qiyas menurut ahli usul fikih, itu qiyas menjadi salah satu dalil di dalam agama. Salah satu dalil di dalam agama itu qiyas yang benar. Mengkiaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan sesuatu yang ada dalilnya, ya karena kesamaan illat, karena sama illatnya, punya kemiripan di dalam sebab pengharaman, ya, punya kemiripan dalam sebab pengharaman, maka dikiaskan dengan itu.
Ini namanya qiyas yang benar, qiyas yang sahih, dibolehkan menjadi salah satu dalil di dalam beragama. Jadi dikiaskan sesuatu yang tidak dalilnya dengan yang ada dalilnya. Dengan ayat dan jangan yang sudah ada dalilnya mau dikiaskan lagi. Ini salah. Kalau seperti itu. Siapa seperti mengkiaskan gaji pegawai dengan hasil pertanian. Karena katanya hasil pertanian wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan zakatnya, keluarkan zakatnya setiap kali panen. Ini juga gaji katanya, setiap gajian keluarkan zakatnya. Tidak bisa. Karena gaji yang kita terima gaji apa? Uangnya. Uang yang kita terima. Dan zakat uang itu sudah ada, emas dan perak. Sudah, maka tidak bisa dikiaskan dengan tanam-tanaman. Kan kasihan pegawai kalau setiap bulan harus mengeluarkan zakat. Istilahnya zakat profesi. Itu kan baru di dalam agama, tidak ada zakat profesi. Zakat sudah jelas. Tentang uang sudah ada dalilnya. Sudah ada ketentuannya. Dia dikeluarkan setiap tahun. Apabila haulnya sudah mencukupi, maka ditunggu 1 tahun baru keluar zakatnya. Karena seseorang itu tidak ditahu kebutuhannya. Mungkin Anda mengatakan gajinya 10 juta. Kalau diukur-ukur selama 1 tahun menjadi berapa itu 10 juta? 120 juta. Oh, berarti kena zakat ini. Karena gajinya 10 juta. Anda tidak tahu anaknya 3 orang kuliah. 3 orang kuliah. Kuliahnya di mana? Di luar daerah. Tentu dia kos, butuh makan, butuh biaya kuliah, banyak sekali kebutuhan. Bahkan 10 juta ini barangkali tidak cukup. Kita cuma lihat nilai 10 juta, tidak lihat apa yang ada di pikirannya. Akhirnya kita bebani dia untuk mengeluarkan zakat. Makanya tidak boleh. Jadi uang sudah ada sudah ada ketentuannya. Gajinya 10 juta, 20 juta, tapi tidak ada tabungannya. Kenapa? Karena kebutuhannya banyak. Kebutuhannya banyak. Maka tidak boleh dikiaskan dengan zakat tanam-tanaman, zakat hasil pertanian, tidak boleh. Adapun kias yang fasid, ini yang dilarang, tidak boleh. Kias fasid tidak boleh. Seperti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini tidak boleh. Menyamakan Allah dengan makhluknya, mengukur Allah dengan ukuran makhluk. Kan banyak seperti itu. Mengukur Allah dengan ukuran makhluk, dengan ukuran dirinya. Ketika dikatakan Allah turun kemana? Ke langit dunia setiap malam, ketika sepertiga malam yang terakhir. Dia mengatakan kalau Allah turun berarti Allah tinggalkan arsy-Nya. Berarti Allah tinggalkan arsy-Nya. Terus kalau turun setiap sepertiga malam, berarti Allah turun terus dong. Karena sepertiga malam ini kan keliling. Hari ini di Indonesia turun malam. Beberapa jam kemudian di sana sepertiga malam. Jalan terus sepertiga malam ini. Kalau ukuran kita manusia, barangkali kita turun terus. Tapi kita tidak boleh mengukur Allah dengan ukuran makhluk. Ta'ala Allahu amma yasifun. Allah Maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Maka tidak boleh. Kalau Allah katakan turun, Nabi katakan turun, berarti Allah betul-betul turun. Tidak perlu kita fikirkan macam-macam untuk menolak sifat nuzul, sifat turunnya Allah di setiap sepertiga malam yang terakhir. Tidak boleh. Kan banyak manusia seperti itu. Tayyib. Wal munadharata fid din. Demikian pula perdebatan di dalam agama. Pertikaian, bantah membantah di dalam agama, maka ini tidak dibolehkan. Ini bisa menjadi sebab seseorang melenceng dari kebenaran, tidak bisa istiqamah di atas jalannya Ahlus Sunnah. Fa inna istima'aka minhum. Kemudian beliau jelaskan, fa inna istima'aka minhum, karena mendengarnya engkau dari mereka, kepada ahlul kalam, kepada ahlul bid'ah, kepada perdebatan-perdebatan, mendengarnya kita kepada mereka,
wa illam taqbal minhum, walaupun kau tidak terima. Jadi kita cuma dengar-dengar saja, kita tidak terima, kita yakin ini batil. Iya, tapi kita mau dengar-dengar. Ya enggak apa-apa dengar-dengar. Kita bantah dalam hati. Ya kalau kau punya ilmunya. Kalau ketika itu engkau punya hujah, engkau kuat, ya mungkin kau bisa membantahnya. Ya, dan walaupun Anda bisa membantah, maka Anda syubhat itu tetap memberi pengaruh di dalam hati Anda. Maka beliau mengatakan fa inna istima'aka minhum wa illam taqbal minhum, walaupun kau tidak terima, kalau engkau dengarkan, yaqdahu syakka fil qalbi, itu bisa menyebabkan keraguan di dalam hati. Bisa menyebabkan keraguan di dalam hati. Ya, apalagi kalau memang dasarnya kita ini pas-pasan ilmu agamanya. Kita mau bantah ahlul kalam, kita mau bantah ahlul bid'ah. Padahal dia juga datang dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dia datang. Tapi dia fahami dengan pemahaman dia, tidak dengan pemahaman yang benar. Lalu kita mau mendengarkan sementara kita tidak pernah dengar ayat itu, tidak pernah dengar hadis itu. Akhirnya kita bingung sendiri. Ya masih bagus kalau ada orang yang bisa kita tanya, kita bisa sembuhkan keraguan kita di situ. Tapi kalau tidak ada yang bisa kita tanya, maka kita akan merenung sendiri, kita akan berijtihad sendiri. Ya akhirnya kita salah. Ya di dalam menetapkan hukum terhadap syubhat yang sampai kepada kita itu. Akhirnya kita tersesat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, karena ini bisa meragukan kita, memberikan keraguan di dalam hati. Maka jangan, tidak usah dengar-dengar syubhatnya ahlul bid'ah, dengan ahlul kalam, tidak perlu. Ya. Wa kafa bi qabulan, dan cukuplah kalau hati kita sudah ragu. Ya, hati kita sudah ragu dengan kebenaran yang kita miliki, atau ragu benar tidak yang dia sampaikan itu, padahal awalnya kita sudah yakin itu sudah batil, kemudian kita ragukan, maka waqafa bi qabulan. Ya, keraguan ini sudah cukup bahwa engkau menerima. Ya, sebahagian, separuh dari syubhat itu kau sudah terima ketika Anda ragu. Maka fatahlik, dan hal itu menyebabkan Anda binasa. Menyebabkan Anda binasa. Nah, ini bahayanya mendengarkan kepada kalam ahlul bid'ah. Ya, baik itu ahli filsafat, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Khawarij, dan yang lainnya, Qadariyah, dan yang lainnya dari ahlul bid'ah. Itu bisa menyebabkan kita binasa kalau kita mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Maka kita tutup telinga saja, seperti yang dilakukan Imam Ahmad, dilakukan imam-imam yang lainnya. Tutup telinga dari syubhat-syubhat. Wa ma kanat zandaqatun qat wala bid'atun wala hawa wala dhalala illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas. Dan tidaklah seseorang tertimpa kezindikan, zindik, kemunafikan, ragu dengan kebenaran, wala bid'ah, dan tidaklah seorang itu terserang dengan bid'ah, wala hawa, dan tidaklah seseorang terserang dengan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsunya sebagai acuan di dalam beragama, wala dhalalah, dan tidaklah seorang tersesat dari jalan Allah illa minal kalam, kecuali disebabkan karena al-kalam, itu ilmu filsafat yang dia pelajari, yang dia dengarkan, wal jidal, karena perdebatan, wal mira', karena bantah membantah, perdebatan, wal qiyas, dan karena qiyas yang rusak yang kita sebutkan tadi contohnya. Wa hiya abwabul bid'ah, dan ini semua adalah pintu-pintu masuknya seorang kepada bid'ah. Jadi kenapa seorang bisa terjatuh dalam bid'ah? Karena ini. Karena ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wasyukuki wazzandaqah, dan dia adalah pintu-pintu keraguan dan pintu-pintu kezindikan. Maka semua ini kita jauhi. Ilmu kalam, ilmu filsafat, dan orang yang ahli filsafat jauhi juga. Kemudian bantah membantah, perdebatan, dan kias-kias yang kita sebutkan tadi contohnya, ini kita tinggalkan supaya kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kalau ada yang ajak kita berdebat, tidak perlu. Apalagi ilmu kita tidak ada, pas-pasan ilmu kita tidak seperti Ibnu Taimiyah, kita tidak seperti Syekh bin Baz.
Ya, kita tidak seperti imam-imam yang lainnya. Ilmu kita pas-pasan. Ya. Maka kalau ada yang ajak ya tidak perlu. Ya. Karena membantah ahli bidah dengan kebodohan ini hanya akan menambah musibah di atas musibah. Ya. Nah, kalau kita tidak punya ilmu tentang satu bid'ah, kita hanya tahu ini bid'ah. Ya, itu kan sudah lumayan kita tahu ini bid'ah. Kita tidak tahu dalilnya, kita tidak tahu penjelasannya, tidak tahu rinciannya bagaimana. Ada yang ajak kita debat tentang itu, ya tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita masuk di situ ya dengan kebodohan, maka ini akan menambah musibah di atas musibah. Bukan memperbaiki jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan memperbaiki, maka diam. Diam itu lebih baik daripada kita berbicara. Ketika kita tidak tahu satu masalah, ya, maka diam lebih baik daripada berbicara. Karena ketika berbicara, maka ini akan membuka peluang bagi ahli bidah tersebut untuk menjatuhkan kita dan mempermalukan kita dan memenangkan kebatilan ya di atas kebenaran. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita berani berbicara tentang bid'ah, ya, ikut berdebat tentang bid'ah, padahal kita tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Ya, maka jauhi. Ya, seperti kata Imam Malik ketika diajak untuk berdebat. Kemudian dia bertanya kepada yang menantang debat ini. Ya, Imam Malik mengatakan, "In ghalabtuka, bagaimana kalau saya kalahkan engkau?" Dia mengatakan, "Ittaba'tuka, saya akan ikuti kamu." Ya, "In ghalabtani, kalau engkau kalahkan saya," orang itu mengatakan, "Ittaba'tani." Ya, kau ikuti saya. Maka Imam Malik mengatakan, "Izhab ila syaki mislik fa inni ala yaqinin min dini." Kalau begitu pergilah engkau kepada orang yang kamu sama-sama ragu, debat di sana sama-sama dia. Karena saya sudah yakin dengan agamaku. Saya sudah berada di atas keyakinan dalam agamaku. Tidak perlu saya debat. Apa yang perlu diperdebatkan sudah jelas. Ya, kita diperintahkan untuk mengamalkan ini yang sudah jelas. Ya, tidak perlu, bukan disuruh untuk berdebat. Karena sudah jelas, kenapa mau diperdebatkan? Tayyib. Selanjutnya beliau mengatakan rahimahullah, "Fallahu Allahu fi nafsik." Ya, ini kalimat seperti ini maksudnya i'tani nafsak. Maksudnya perhatikan dirimu. Jaga dirimu, waspadai dirimu. Ya. Jadi fallahu Allahu fi nafsik. Perhatikan dirimu, kasihani dirimu. Wa 'alaika bil athari wa sahabil athar wat taqlid. Hendaknya engkau berpegang dengan athar. Apa itu athar? Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau disebutkan hadis Rasulullah, maka masuk di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Masuk di dalamnya Al-Qur'an. Jadi berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Wa ashabil athar, dan hendaknya engkau berpegang dengan ashabil athar. Itu orang-orang yang mengamalkan athar. Orang-orang yang berpegang teguh dengan athar, dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tadi beliau ingatkan kita kalau mau istiqamah, jauhi ilmu kalam. Secara menjauhi bid'ah dan jauh ahli bid'ah. Ya. Kemudian kita berpegang dengan athar. Ya, berpegang dengan ahlul athar, senantiasa bersama dengan ashabul athar. Orang-orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, karena sama tadi. Dia akan memberikan kita pengaruh yang baik. Ya, pengaruh yang baik sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan yang hak, di atas jalannya ahlus sunnah. Maka yang kita pegangnya ahlus sunnah, yang kita lazimi, yang kita berteman, bersahabat ahlus sunnah. Ya, bukannya ahlul bidah. Wat taqlid, dan yang kau bertaklid. Taklid maksudnya di sini ittiba. Ittiba kepada siapa? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kita taklid, ya, yang wajib taklid kepada sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ad-dina innama huwa bit-taqlid. Karena sesungguhnya agama ini hanyalah dengan cara kita taklid, yakni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena semua agama ini hanyalah dengan taklid, yaitu ittiba. Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ikuti sahabat sini sahabat secara umum. Ya. Sahabat secara umum yang mereka bersepakat di atasnya ya perkara-perkara yang bersumber dari sahabat yang tidak ada penyelesaian dari sahabat yang lainnya. Ya, kan sahabat juga punya perbedaan. Kadang berselisih dalam satu masalah. Ya, kalau ini kita membutuhkan tarjih. Tapi kalau datang satu masalah dari sahabat, tidak ada bantahan, tidak ada penyelesaian dari yang lainnya, maka itu sekarang ijma'. Maka ini yang kita ikuti. Itu yang kita wajib untuk mengikutinya. Wa man qablana lam yada'una fi labsin. Dan orang-orang sebelum kita, itu para salaf kita, para sahabat ridwanullah alaihim, lam yada'una fi labsin. Itu tidak meninggalkan kita dalam keadaan kabur agama ini, tidak. Jadi mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak tinggalkan kita dalam keadaan ya agama ini masih kabur, tidak, tapi sudah jelas. Ya, bahkan Nabi mengatakan qad taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang, ya. Saking terangnya Nabi mengatakan lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Saking terang yang Nabi tinggalkan kepada kita. La yazigu anha illa halik. Tidaklah bergeser satu kaum dari jalan yang putih terang ini, dari jalan yang bersih ini, illa halik. Ya, kalau dia menyimpang darinya maka dia akan binasa. Agama ini sudah jelas. Ya, jangan kita bikin kabur. Ya, sesuatu yang jelas jangan bikin kabur. Jadi orang-orang terdahulu tidak meninggalkan kita dalam keadaan agama ini kabur, tidak, mereka jelaskan. Mulai dari Nabi, kemudian sahabat ridwanullah alaihim, mereka jelaskan apa yang mereka pernah dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya berdua mereka sampaikan. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ada satu masalah ya, yang Nabi waktu itu melarang dia untuk menyampaikannya kepada umat karena khawatir ya ini bisa menjadi fitnah bagi yang lainnya. Disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Di akhir hidupnya beliau takut, termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, beliau sampaikan. Ya, terkenal itu kisahnya ketika Nabi membonceng Mu'adz. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apa haknya Allah atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi jelaskan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba adalah ayya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Itu agar hamba beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Itu agar bahwa Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jadi ini yang kedua ya, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Mu'adz minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihan nas. Apakah bolehkah saya sampaikan ini kepada manusia? Agar mereka tahu ini kabar gembira ini, bahwa Allah tidak akan mengazab setiap orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Tapi apa kata Nabi? La tubasyirhum. Jangan kau beritahukan mereka. Ya, fayattakilu, jangan sampai mereka hanya bersandar dengan satu hadis lalu mereka tidak mau beramal. Mereka tidak mau lagi sedekah. Ya, mereka tidak mau lagi sholat jamaah, tidak mau ini, tidak mau itu. Yang penting saya tidak mempersekutukan Allah. Saya tidak diazab oleh Allah.
Khawatirnya dia hanya berpegang dengan satu hadis ini lalu meninggalkan dalil-dalil yang lainnya, sehingga mereka binasa dengan itu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi larang dia, tapi akhirnya Mu'adz menyampaikan, takut jangan sampai termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Beliau sampaikan itu. Ya, beliau sampaikan zaman dimuliakan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan para salaf kita tidak meninggalkan kita keadaan agama ini kabur. Semua jelas terang dijelaskan oleh mereka. Ya, dengan penjelasan, dengan tulisan, ya. Apalagi setelah sahabat ya mulai ditulis. Ya, ditulis, dibukukan. Ya. Ilmu-ilmu yang ada yang diperlukan ditulis zaman dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang sebelum kita tidak meninggalkan kita dalam keadaan agama ini kabur, tidak. Faqallidhum wastarih. Ya. Maka ittiba'lah kepada mereka. Maksudnya ikutilah mereka. Ikutilah para salaf. Wastarih, dan tenanglah, istirahatlah. Artinya kalau kita ikuti sahabat, kita istirahat. Kita tidak perlu repot-repot seperti kita tinggal baca, ya, kemudian kita amalkan, kan selesai. Kita tinggal baca zaman dimuliakan oleh Allah, amalkan, sudah. Kan enak kita sekarang. Ya, kita mendapatkan kemudahan ini karena perjuangan para salaf kita jamaah dimuliakan oleh Allah. Karena perjuangan, karena kesulitan yang dialami oleh para salaf kita. Ya, mereka bersusah payah menulis tentang agama ini. Menulis hadis-hadis Rasulullah, ya, menulis kitab-kitab tentang ini tentang itu, sehingga agama ini menjadi jelas, semakin terang. Ya, maka kita istirahat, kita tinggal baca, sudah. Ya, dulu orang zaman dimuliakan oleh Allah, ya, habis-habisan menghafal. Ya, bahkan mereka bukan hanya menghafal, keliling dunia zaman dimuliakan oleh Allah. Ya. Imam Bukhari hampir sepertiga bumi ini beliau jelajahi untuk apa? Untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dilakukan oleh imam-imam yang lainnya. Kita sekarang tidak perlu jalan kaki, ya. Tidak perlu kita ke Saudi, tidak perlu kita, ya bukan tidak perlu, ya. Artinya tidak harus lagi untuk mendapatkan hadis, ya, tidak harus lagi kita bersusah payah, cukup, ya. Beli saja kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baca di rumah tenang di atas ranjang empuk, ya, duduk bersama istri kita baca sama-sama, masya Allah. Ya, istirahat kita zaman dimuliakan oleh kita, tenang sekarang. Ya, makanya kita yang tidak syukur nikmat kalau apa yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita itu kita tidak memanfaatkan dengan baik. Ya, makanya kita bacakan, antum datang dengarkan. Ya, ini bentuk apa? Bentuk syukur kita. Alhamdulillah, salaf kita sudah meninggalkan kita satu kitab, kita tinggal baca, kita tinggal dengarkan dan kita amalkan. Wala tujawizil athar wa ahlal athar. Dan janganlah engkau melampaui asar wa ahlal asar. Ya, jangan melampaui ahlul asar dan ahlul asar. Itu jangan kau melampaui Al-Quran dan Sunnah, dan jangan melampaui orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti jangan mengamalkan lebih dari apa yang telah mereka amalkan. Ya, karena orang-orang terdahulu, ya, itu tidaklah meninggalkan kita satu tempat untuk membuat hal-hal baru di dalam. Melebihi apa yang mereka lakukan, cukupkan dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Selanjutnya beliau mengatakan rahimahullah, waqif 'inda mutasyabihil Qur'an. Qif, ya maksudnya berhentilah di sisi mutasyabihil Qur'an, Al-Qur'an yang samar, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabih. Ya, maksudnya qif di situ berhenti, renungi, perhatikan baik-baik ayat-ayat yang mutasyabih itu. Ya. Agar ayat-ayat yang seperti ini tidak merusak pemikiran kita. Ya, makanya perlu juga kita mempelajari itu yang namanya ulumul Quran. Ya, mempelajari ilmu usul fiqh perlu.
Ya, karena dengan ilmu seperti ini zaman dimuliakan oleh Allah, itu kita tidak akan tersyubhat dengan ayat-ayat yang dijadikan syubhat oleh ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah senjatanya apa? Ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ayat-ayat yang mutasyabih. Itu senjatanya untuk membuat ragu ahlus sunnah, untuk membuat ragu manusia secara umum, supaya berpemikiran seperti pemikiran mereka. Ya, kan dalam Al-Quran itu ayat-ayat ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Ya, seperti yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-7. Ya, Allah mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, yang sudah jelas, yang tidak tafsiran dari ayat yang lain, sudah jelas. Kemudian dalamnya ada juga ayat yang mutasyabih. Ya, ada ayat yang mutasyabih. Dan mutasyabih ini ya ada dua jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada al-mutasyabih al-idhafi. Ya, yaitu mutasyabih al-idhafi. Menurut bagi sebagian orang itu mutasyabih, tapi bagi sebagian yang lainnya tidak mutasyabih. Ya. Itu ayat-ayat yang dia baca, gimana maksudnya ini? Ya, dia tidak tahu, tapi ada yang mengetahui. Ada ulama yang tahu, maka kita tanyakan kepada ulama tentang ayat itu. Ya. Kita berijtihad sendiri tanpa ilmu, tidak boleh. Tanyakan kepada ahli ilmu. Kalau anda tidak ada tempat bertanya, tidak bisa faham, ya biarkanlah dulu ayat itu seperti itu, lewati saja. Ya, cukup kita mengatakan saya beriman dengan ayat ini, saya tidak ragu, ayat ini benar. Ya, tidak usah kita tafsirkan dengan pikirannya, oh kayaknya seperti ini nih. Ya, akhirnya membuat penafsiran menurut saya. Ya, kan ada tafsir menurut saya, semua menurut saya. Baik. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat yang mutasyabih ini bagaimana caranya kita bermuamalah, kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Karena setiap yang mutasyabih itu ada penjelasannya dari yang muhkam. Ya. Makanya dalam ilmu usul fikih itu ada namanya al-mutlaq wal muqayyad. Ya, ada yang al-mutlaq al-muqayyad. Ada namanya al-mujmal wal mubayyan. Ada namanya an-nasikh wal mansukh. Ya. Apa itu al-mutlaq wal muqayyad? Itu bahwa dalam Al-Qur'an ada ayat yang disebutkan secara mutlak. Ya. Yang lainnya ayat ini diikat. Dibatasi. Dibatasi dengan satu batasan. Apakah dibatasi sifatnya? Ya, dibatasi jumlahnya dan seterusnya. Seperti tentang perintah untuk sebagai kafarat untuk membebaskan budak. Ya, disebutkan di dalam satu ayat untuk membebaskan budak, yang budak saja disebutkan. Ya. Seperti dalam sumpah kafarat sumpah, wa kafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Tidak dijelaskan budak apa ini, ya, budak kafir kah atau budak beriman. Tapi dalam ayat yang lain dijelaskan raqabatin mu'minah, bahwa kafarat itu dengan mengeluarkan raqabatin mu'minah. Maka yang mutlak tadi itu tidak boleh difahami mutlak, tapi harus dikembalikan kepada yang muqayyad. Oh, yang dimaksud dengan budak di sini budak yang mukminah, yang beriman. Maka tidak boleh kita kafarat membebaskan budak yang kafir.
harus yang mukmin, harus yang beriman. Ya, kalau kafir tidak sah. Kan ada ayat, ini ayatnya disebutkan cuma budak saja. Iya, tapi dalam ayat yang lain ya ditaqyid, ya, dibatasi bahwa kafir budak ini masuk budak yang beriman. Budak yang dimaksud budak yang beriman. Ya, kita bilang budak ya bukan anak-anak ya. Itu Malaysia. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain juga, ini contoh saja. Disebutkan di dalam ayat hurrimat alaikumul maitatah waddam. Diharamkan atas kalian memakan bangkai waddam, darah. Bangkai dan darah. Kalau bangkai apa saja karena tidak ada taqinya di dalam ayat yang lain. Ya. Kemudian waddam ya darah apa? Bisa kita menyembelih. Ya. Menyembelih ya hewan. Ya disebutkan darah berarti tidak boleh. Nah, bagaimana dengan sisa darah dari daging yang kita makan? Kita mau makan ikan, ya. Atau kita mau makan ya kambing. Kita rebus, sudah lama direbus. Kita buka dagingnya, wah ada darahnya. Bagaimana darah itu? Ya. Kan dilarang makan darah. Baik. Maka darah yang tidak boleh dimakan ya, itu darah yang masfufah, itu darah yang mengalir. Ketika disembelih, yang mengalir itu yang tidak boleh kita makan. Ya, kenapa? Karena dijelaskan di dalam ayat yang lain. Jadi adam dalam ayat ini itu ditakyid, dibatasi ya, kemutlakannya dengan ayat yang lain ya, yang mengatakan audaman masfuhan. Ya, itu darah yang mengalir. Jadi kita disembelih dari yang ini jangan dimakan. Ya, jangan diolah menjadi makanan, jangan. Tapi kemudian ketika kita sudah masak dagingnya, ada sisa-sisa darah di dalam, maka tidak apa-apa. Ya, itu dimaafkan. Yang tidak boleh kita makan tadi ini yang mengalir. Ini penjelasan tentang al-mutlaq wal muqayyad. Ada juga al-mujmal wal mubayyan. Mujmal itu disebutkan secara mujmal, secara umum. Tapi ada penjelasannya dalam ayat yang lain atau dalam hadis. Ya, seperti salat. Kan dalam Al-Qur'an cuma disebutkan wa aqimus shalah, tegakkan salat. Salatnya bagaimana? Dijelaskan dalam sunnah. Ya. Maka ahli bidah mengatakan yang penting kan saya salat. Ya, aqimis shalata li dzikri. Ya, tegakkan salat untuk mengingat saya. Akhirnya kalau waktu salat itu cuma fikir-fikir saja, ya. Allah katanya sudah salat saya. Jadi biar di atas becak, di atas motor, di atas kereta, ya, sambil tidur, ya dia sudah salat karena sudah ingat Allah tadi. Ya, ini yang digunakan apa? Ayat yang mutasyabih dalam Al-Qur'an. Kita kan disuruh salat untuk mengingat Allah. Ya. Tidak paham ya. Ini ayat yang mujmal. Yang mujmal dikembalikan kepada yang mubayyan. Harus dipahami dengan penjelasannya. Dijelaskan dalam hadis. Zakat juga seperti itu, ya. Dalam Al-Qur'an ada juga an-nasikh wal mansukh. Ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Ya. Ada ayat yang menghapus. Apakah menghapus lafaznya? Kemudian diganti dengan ayat yang lain atau dihapus hukumnya, ya. Dan diganti dengan hukum yang lain walaupun lafaznya masih tetap ada. Lafaznya masih tetap ada. Nah, itu ada zaman dimuliakan oleh Allah, dijelaskan. Ya, contohnya tentang iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Iddahnya kan berapa iddahnya? Berapa bulan? Iddahnya yang kita tahu berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa asyra. Ya. Tapi berapa lembar setelah ayat itu disebutkan walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli.
disuruh mengambil iddah selama 1 tahun. Ya, 2 ayat tentang iddah wanita yang tinggal mati. Ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang 1 tahun. Mana yang benar? Nah, setelah kita perhatikan, oh ternyata yang 1 tahun ini awal-awal Islam. Awal-awal Islam diperintahkan beriddah 1 tahun. Jadi tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pakai parfum, ya, tidak boleh berhias, ya, tidak boleh berhias, pakai parfum tidak boleh. Itu wanita beriddah, tidak boleh keluar rumah, tetap di rumah. Ya, tidak boleh baru 2 hari mati suaminya piknik. Ya, ini wanita yang tidak beres yang seperti ini. Ya, baru 1 hari mati suami sudah pakai lipstik, ya, keluar pakai parfum, ya, walaupun pergi ke pengantin, apalagi pergi pasar, ya. Dulu 1 tahun, kemudian Allah hapus. Apa yang dihapus? Hukumnya dihapus. Ayatnya tetap ada dalam Al-Quran, ya. Ayatnya tetap ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Ayatnya tetap ada, tapi hukum ayat itu sudah dihapus. Isinya sudah hapus, kandungannya sudah dihapus, hukumnya diganti dengan hukum yang baru, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Ya, itu bahwa wanita beriddah cukup menjalani iddahnya 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh keluar, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai parfum, dan tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah, tidak boleh terima lamaran ketika itu. Baik, jangan baru 2 hari ya sudah nikah. Ya, kan keluarga suaminya nanti sakit hati, baru 2 hari kasihan. Ya, sudah naik mimbar lagi, naik pelaminan lagi. Baik. Jadi ini zaman dimuliakan oleh Allah. Jadi kita perlu belajar ilmu usul fikih. Saudara yang pernah belajar ilmu usul fikih, dijelaskan ada al-am wal khas, al-mutlaq wal muqayyad, ya, al-mujmal wal mubayyin, kemudian al-nasikh wal mansukh dan seterusnya. Ini supaya kita bisa, ya, mendeteksi, ya, hukum dari satu masalah-masalah agama. Jadi dikumpulkan dalil. Jadi mesin, nah, semua dalil yang berbicara tentang satu masalah dimasukkan di sini, ya, diramu, kemudian keluarlah satu hukum. Ini namanya ilmu usul fikih. Ini harus kita pelajari zaman dimuliakan oleh Allah karena penting. Ya, ini istilahnya apa? Jalan pintas untuk memahami, ya, agama, cara berdalil di dalam agama. Kalau kita tidak paham ilmu usul fikih, ya sulit kita mau menjadi seorang, ya, mubalik. Ya susah. Ya, bagaimana Anda mau berdalil sementara Anda tidak tahu, ya, kaidah-kaidah di dalam menggunakan dalil itu. Jadi berdalil tidak asal dalil, tidak asal angkanya dalil, ini dalilnya enggak. Ada kaidahnya zaman dimuliakan. Itu namanya ilmu usul fikih. Ya, ada juga ilmu qawaid al-fiqhiyah. Ini perlu juga. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.